Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feria Lestari dari Prodi HKI semester 4 dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Toha Andiko MAG. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 5 kaidah cabang dan 1 kaidah pokok beserta arti dan contohnya. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung pada tujuannya. Contohnya, makan dan minum jika dimaksudkan agar kuat dalam melaksanakan ibadah, maka mendapat pahala, tapi jika tidak dengan tujuan tersebut, maka tidak mendapat pahala. Kaidah cabang dan contohnya, pengertian yang diambil dari suatu tujuan tidak semata-mata dengan kata-kata dan ungkapan. Contohnya, apabila seorang berkata, saya hibahkan tanah ini kepadamu untuk selamanya, tetapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang 1 juta tersebut, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi adalah akad jual beli yang akan ditanggung segala akibatnya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bil amsak, sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maksudnya adalah, sumber hukum yang telah berlandaskan pada keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan, karena keraguan merupakan unsur eksternal yang muncul setelah keyakinan. Kaidah cabang dan contohnya, hukum asal bersenggama adalah haram. Dalam fikih Islam, memiliki arti haram adalah melakukan persetubuhan dengan perempuan. Dalam hal ini, melakukan persetubuhan dengan perempuan adalah haram kecuali ada sebab yang diyakini menghalalkannya, yaitu pernikahan. Misalnya, Arfan ragu mengenai sah tidaknya pernikahannya dengan Ani, karena Arfan meragukan salah satu syarat dari pernikahannya. Oleh sebab itu, maka Arfan tidak boleh melakukan hubungan badan dengan Ani karena hukum asal persetubuhan tersebut adalah haram. Yang ketiga yaitu al-maisyaqqah tajib at-taisir, bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Apabila suatu perkara mengalami kesempitan, maka hukumnya meluas. Apabila ada kesulitan dalam menjalankannya, maka daerah-daerah yang dilarang itu diperbolehkan. Contohnya, seorang laki-laki dewasa dilarang menyentuh tubuh perempuan dewasa. Maka ketika berada di suatu daerah tertentu hanya ada 1 orang laki-laki saja, tukang urut tulang, sementara ada perempuan yang harus diurut tulangnya, maka laki-laki yang bukan mahramnya tersebut boleh melihat dan menyentuh perempuan tersebut. Yang ketiga, ad-darurah yuzalu, sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Kaidah cabang dan contohnya, kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang kepada orang lain jika hal tersebut menyebabkan si pendonor menderita penyakit yang lebih parah dari yang menerima donor. Yang kelima, al-ada al-muhakkama, adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dalam hal ini, adat bisa dijadikan pijakan dalam mencetuskan hukum jika tidak ada dalil yang syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan patokan hukum. Contohnya, dalam adat Minangkabau, hubungan kekerabatan itu matrilineal, artinya keturunan itu dihitung dari garis perempuan saja, bukan laki-laki. Dalam hal ini, suami dan anaknya harus diam di rumah pihak keluarga perempuan, tetapi kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini, Islam mentolirnya karena tidak bertentangan dengan nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Mungkin sekian penyampaian 5 kaidah pokok dan 1 kaidah cabang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.